Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Sikapnya yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada pagi ini kami bersyukur Tuhan. Tuhan menghantarkan kami di dalam kasih-Mu sehingga kami boleh berkumpul bersama anak-anak sekolah minggu. Berkati kami Tuhan yang mau memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Berkati juga Tuhan acara kami dari awal sampai dengan akhirnya, supaya kami semuanya bersuka cita menaikkan pujian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga adik-adik yang belum join, apabila mereka sakit Tuhan sembuhkan. Apabila mereka dalam proses untuk join mengalami kesulitan, Tuhan tolong. Biarlah setiap aplikasi yang dipergunakan, peralatan yang dipergunakan berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Yuk sini yuk. Siapa? Henok ikut kakak sini yuk. Gak apa-apa, biar rame kita ya. Ayo, Abang Henok sini. Udah ada Kenan, ada Christian, ada Kenzo, Wawa, kemudian JJ, Daniel ya. Oke, kita angkat satu pujian sukacita kita. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Ayo adik-adik berdiri yuk. Ayo, dalam hitungan ketiga semua sudah berdiri. Tetap di depan handphonenya. 1, 2, 3. Ya, siapa yang di sini punya tangan? Siapa di sini yang punya tangan? Ya, yang punya kaki. Ya, kita pergunakan tangan, kaki, dan semua yang Tuhan ciptakan untuk memuliakan Tuhan ya. Kita angkat pujian kita, segala puji syukur. Kenjo berdiri, Daniel berdiri, JJ belum. Darren buka video, Wawa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Ayo tepuk tangannya buat Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Tangan di pinggang, kaki diangkat, melompat. Soraklah, haleluya, lompat. Haleluya, haleluya. Ke kiri. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Stop dulu Kak, stop dulu. Siapa yang masih malu-malu untuk mempermuliakan nama Tuhan? Ayo jangan malu-malu ya. Ya adik-adik boleh nyanyi. Kakak-kakak di sini sudah ngos-ngosan, adik-adik nggak bersuara. Ya adik-adik bernyanyi ya. Kita melompat, kita mengangkat tangan dan bertepuk tangan. Oke siap? Sekali lagi kakak. Segala puji syukur. Wawa, Stefan, hidupin videonya. Berdiri. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersama.
pujian buat Tuhan Yesus. Iya, puji Tuhan. Adik-adik masih ingat nggak lagu Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku? Ada, masih ingat? Siapa yang masih ingat? Aduh, Kak Ana ngos-ngosan ini. Faktor U sudah semakin tua. Ya, liriknya begini. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh, gerakannya gini. Dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuahnya banyak sampai 8 kali. Berbuah, 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 berbuah. Joget. Bisa ya? Masih berdiri. Masih berdiri. Ayo, yang duduk berarti sudah kakek-kakek dan nenek-nenek ini. Ya, kita angkat pujian kita. Firman Tuhan ada di hatiku. Ayo berdiri. Firman Tuhan ada di hatiku, jalan ada di langkahku, ada di hidupku. Bertumbuh, terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Joget. Dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Serta Yesus namanya. Serta Yesus namanya. Yeay, puji Tuhan. Adik-adik silakan duduk kembali. Silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, apakah ada yang mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan? Boleh, kita ini kan ruangnya khusus adik-adik Madia. Siapa tahu ada yang mau menyaksikan sepanjang minggu ini tentang kebaikan Tuhan. Oh, Daniel mau bersaksi. Silakan buka audionya Daniel. Daniel raise hand di situ kalau dilihat dari monitornya. Apakah ada adik-adik yang mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan? Oh, nge-lag kayaknya ya, ada gangguan sinyal. Baiklah adik-adik, mari kita pejamkan mata kita. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di dalam hati kita. Anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang cinta pada Tuhan. Biarlah adik-adik kita angkat satu pujian kita, Ku Buka Hatiku. Dengan sungguh-sungguh semuanya bernyanyi. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi
firman Tuhan oleh Jeremy. Semuanya pejamkan mata. Kita mau siap untuk menyambut firman Tuhan. Doa buat apa, Kak? Jeremy Matthew berdoa untuk firman Tuhan ya, Dek. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati kami yang akan mendengarkan firman. Tuhan berkati supaya kami dapat mencerna firman dengan baik, dan supaya firman itu masuk ke hati kami. Dalam nama Yesus, amin. Silakan Kak Nora. Puji Tuhan. Salam, apa kabar semuanya? Haleluya, mulutnya ada yang komat kamit, berarti jawab di rumahnya. Terima kasih adik-adik semua sehat, semua diberkati Tuhan. Kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Adik-adik sadar enggak ya? 4 minggu ini ternyata topiknya itu hampir sama semua. Tentang mengasihi, tentang mengampuni. Siapa yang ingat firman Tuhan bilang berapa kali kita harus mengampuni? Ayo buka audionya. 70 kali 7. 70 kali 7 kali. Terima kasih JJ, pintar ya. Semua adik-adik semua pintar ya. Sebelum kita mulai, ada begitu banyak nih penghalang untuk kita dapat mengasihi sesama kita. Salah satunya kita mau lihat cuplikan video ini karena agak panjang 16 menit. Adik-adik semua simak ya. Nanti kita cari nih apa penghalangnya di situ. Supaya kita dapat melakukan firman Tuhan, mengasihi, mengampuni. Firman Tuhan bilang itu adalah sikap dari anak-anak Tuhan, ya. Sudah siap Kak Yopi? Ya, simak ya videonya ya. Duduk yang mantap, yang manis. Di sini sendirian? Emangnya kenapa kalau aku di sini sendirian? Emangnya masalah ya buat kamu? Kok jawabnya gitu sih Beka? Aku malas sama kamu. Aku nggak mau bicara sama kamu. Tega banget sih kamu sama teman sendiri. Apa? Teman? Nggak salah ngomong kamu. Siapa juga yang mau berteman sama kamu? Udah hitam, dekil lagi. Lihat dong diri kamu, ngaca. Mana mungkin orang secantik aku mau berteman sama kamu? Tega banget sih kamu Beka, bicara gitu sama aku. Ya udah, sana-sana, pergi jauh-jauh. Aku nggak mau lihat muka kamu itu. Ya udah, kalau gitu aku pergi dulu ya. Sial banget sih aku hari ini ketemu sama si hitam dekil itu. Kenapa sih si Beka? Dia terus-terusan menghina aku. Kata-katanya membuat aku sakit hati. Wah, ada si hitam di depan tuh. Gangguin dia ah. Hai si hitam, kasihan banget sih kamu. Panas-panas gini kok jalan kaki? Jalan kaki itu udah hal yang biasa bagi aku kok.
Jelaslah kamu udah biasa. Kamu kan orang miskin. Mana mungkin kamu bisa punya mobil sebagus ini? Stop Beka, stop. Kenapa sih kamu suka banget menghina aku? Emangnya aku ada salah apa sama kamu? Kamu gak ada salah apa-apa sama aku kok. Yang perlu kamu tahu, hobiku adalah menghina kamu. Ya udah, pergi sana. Jangan ganggu aku lagi. Bye hitam jelek, bye. Puas banget aku hari ini bisa menghina si hitam itu. Semoga esok aku ketemu dia lagi. Kak, lagi sibuk nggak? Aku mau bicara sama kakak. Kakak nggak sibuk kok, Dek. Kamu mau bicara apa? Bicara aja. Kak, teman aku si Beka itu, dia terus menghina aku. Padahal aku nggak punya salah apa-apa sama dia. Emangnya dia bilang apa sama kamu, Dek? Dia bilang aku hitam, dekil, miskin. Aku sakit hati banget, Kak, dengar kata-katanya. Apakah orang yang jelek seperti aku tidak pantas untuk dihargai? Apapun keadaanmu, kamu tetap pantas untuk dihargai loh, Dek. Kamu juga harus mengampuni teman kamu ya, Dek. Kamu jangan menyimpan dendam terhadap dia. Apa kakak bilang? Mengampuni? Setelah dia menghina aku habis-habisan dan menyakiti aku harus mengampuni dia. Tidak, Kak, tidak. Kakak pikir mudah ya untuk mengampuni dia? Hatiku ini sakit, Kak, sakit. Mengampuni orang yang menyakiti kita memang bukan hal yang mudah, Dek. Namun, ketika kamu belajar untuk mengampuni, maka semuanya akan terasa begitu indah. Tidak, Kak, pokoknya aku tidak mau mengampuni dia. Ya udah, Kak, aku masuk ke dalam dulu ya. Aku udah ngantuk. Tunggu dulu, kakak belum selesai ngomong. Nanti aja, Kak, baru dilanjutin lagi. Wah, aku nggak nyangka bisa ketemu sama si hitam dekil di sini. Kenapa sih kamu mau menghina aku lagi ya? Ya iyalah, setiap kali aku ketemu kamu, pasti aku akan menghina kamu terus. Apa-apaan sih kamu? Kayak nggak ada kerjaan lain aja. Ngapain kamu kesini? Emangnya kamu punya uang ya untuk beli barang-barang di tempat ini? Ya aku punya uang dong, makanya aku kesini. Kenapa sih kamu selalu meremehkan aku? Masa sih kamu punya uang? Aku nggak percaya deh. Lagi pula, tampang kayak kamu itu nggak cocok beli barang-barang di tempat ini. Kamu tuh cocoknya beli barang-barang di luar sana sama teman-teman gembel kamu tuh. Sebenarnya mau kamu itu apa sih? Kamu itu nggak ada puas-puasnya ya menghina aku. Aku pulang aja deh, gak jadi belanja lagi. Malas banget aku. Ya udah, pergi sana. Loh, Dek, mana barang-barang belanjaannya? Kok kamu nggak bawa? Aku nggak jadi belanja, Kak. Loh, emangnya kenapa sampai kamu nggak jadi belanja? Gini loh, Kak. Duduk sini dulu lah, Dek. Baru kamu ceritain buat kakak. Baiklah, Kak.
Gini loh kak, tadi pas aku mau belanja, aku ketemu sama teman aku si Beka. Lalu dia menghina aku. Dia bilang tampang kayak aku nggak cocok belanja di tempat kayak gitu. Terus dia bilang aku nggak punya uang kak. Setiap kali aku ketemu dia, pasti aku nggak luput dari hinaannya. Dia udah benar-benar keterlaluan kak, benar-benar keterlaluan. Ingin sekali aku pukul dan jambak-jambak dia, biar tahu rasa. Jangan gitu loh, Dek. Pembalasan itu haknya Tuhan, bukan haknya kita. Terus aku harus gimana kak? Kamu harus mengampuni dia, Dek. Kamu jangan menyimpan kebencian dan dendam dalam hatimu. Kebencian dan dendam itu hanya membuat hidupmu tidak tenang dan jauh dari sukacita. Tapi aku nggak bisa mengampuni dia kak. Ya jelas kamu nggak bisa jika kamu hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Terus aku harus gimana lagi kak? Berdoalah kepada Tuhan, Dek, agar Tuhan memberikanmu kekuatan sehingga kamu mampu mengampuni Beka. Kamu juga harus tahu, Dek, Tuhan memerintahkan kita untuk mengampuni sesama agar kita dapat diampuni dari dosa-dosa kita sendiri serta diberkati dengan kedamaian dan sukacita. Kamu juga harus berdoa buat Beka ya, supaya dia bisa berubah. Baiklah kak. Makasih Kak Yopi. Nanti di menit Beberapa terakhir hari kita lihat kemudian. ya. Stop dulu Kak. Nanti minta di penghujungnya aja Kak ya. Waktu dia masuk rumah sakit, tabrakan si temennya yang suka menghina itu. Nah adik-adik, ini panjang ya ceritanya. Coba nih, kalau sudah 3 minggu kemarin kita selalu bilang belajar untuk mengampuni, belajar untuk mengasihi. Coba pagi hari ini kita mau lihat diri kita apa sih yang menjadi penghalang-penghalang dalam kita untuk mempraktekkan mengasihi. Sama seperti cerita tadi, coba temuin apa yang menjadi penghalang. Seringkali seperti ini ya, kalau kita mengasihi itu mempraktekkan firman Tuhan enak nih. Kalau misalnya kita ini sama-sama punya bahasa yang sama, itu siapa? Bahasa Indonesia, kita semua orang Indonesia. Oh aku mau mengasihi aja sesamaku. Tapi kalau ada orang luar, dia seperti asing dan tidak bisa kita deketin, gak bisa diajak diskusi. Atau kita gak bisa nih mengasihi karena dia itu dari berbeda suku. Dia orang Jawa, aku orang Batak, aku keturunan Chinese, aku dari mana lagi? Orang Ogan. Aku nggak bisa. Aku mau mengasihi sesamaku aja. Kalau orang Jawa, aku mau mengasihi orang Jawa aja. Nanti nyambung nih. Boleh nggak mempraktekkan firman Tuhan untuk mengasihi itu seperti itu? Ayo lambain tangan. Boleh nggak? Ya, tidak boleh. Nah, misalnya nih kami punya kesamaan fisik nih, punya kebiasaan yang sama. Aku mau mengasihi aja lah karena dia punya hobi yang sama. Dia suka musik, dia suka tamborin. Aku mau mengasihi aja nih praktek firman Tuhan untuk teman-temanku yang ada sesama tamborin, yang suka musik, atau yang sekelas aja deh. Boleh nggak seperti itu? Ayo lambaikan tangan. Kalau boleh angkat jempol, kalau nggak boleh lambain. Boleh nggak? Ya, terima kasih, nggak boleh. Terus boleh nggak kita mempraktekkan firman Tuhan tuh? Seperti si Beka tadi, karena berbeda warna kulit. Ya, habis-habisan dia dihina. Berbeda warna kulit, ya terima kasih, nggak boleh juga. Atau nih kita mau mengasihi nih karena kalau kita dapat untung. Kalau aku berteman dengan dia, enak nih, pasti aku nanti dikasih jajanan, aku dikasih mainan. Boleh nggak? Ya nggak boleh juga. Nah adik-adik, itu semua nggak boleh. Coba temuin. Kakak mau tanya adik-adik, temuin apa yang menjadi penghalang-penghalang kalian untuk mempraktekkan firman Tuhan. Seperti cerita tadi.
Siapa yang sudah dapat? Oh, aku nih halangannya seperti ini nih untuk mempraktekkan firman Tuhan, mengasihi sesama ini. Saya ini kesulitannya seperti ini. Ada nggak yang kesulitan? Coba. Coba dari, kok Daniel Sihotang ada 2 ya? Oh iya, ketawa dia. Coba Daniel nih, berarti dia mau menyimak 100% nih. Apa yang menjadi penghalang Daniel? Ya kayak berantem gitu lah. Berantem kalau ada yang salah. Kayak dibucul gitu. Terima kasih Daniel. Ya nggak boleh berantem. Tapi memang itu yang menjadi penghalang besar ya. Kenapa nggak bisa mengasihi? Berantem. Apa penyebab berantemnya Daniel? Berantemnya kayak gocoh-gocohan karena rebutan mainan, Oh, rebutan. jajan. Nah, ada rebutannya karena menginginkan sesuatu secara bersama-sama. Tapi mengasihi itu ternyata, makasih Daniel ya, pinter nih. Mengasihi itu ternyata kita harus belajar untuk memberi dan menyenangkan orang lain. Ya, coba yang lain, siapa lagi? Apa yang menjadi penghalang kalian yang lain? Siapa nih? Lowi. Apa yang menjadi penghalang Lowi ya selama ini untuk mempraktekkan mengasihi dan mengampunin sesama itu? Menurut Lowi apa? Nggak tahu. Belum ketemu? Ya nanti ketemu ya. Dari cerita-cerita tadi udah ketemu juga mungkin. Coba yang lain, siapa ya? Keisha. Apa Kay? Sinyal ya? Oh belum dapat ya? Dibuka audionya, Keisha. Oh belum dapat, nanti dicari ya. Apa nih penghalangku? Tadi Daniel tuh iri, ini rebutan ya. Ingin saling memiliki, padahal kasih itu mengajarkan kita untuk saling memberi. Coba, oh siapa nih? Cio, coba Cio. Apa Cio? Apa? Apa? Apa yang menjadi penghalang Cio nih untuk mengasihi? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah nanti coba lagi, dapat nanti. Siapa ya yang kayaknya sudah menyiapkan ini? Oh JJ, kayaknya sudah menyiapkan sesuatu nih. Apa J? Belum juga ketemu. Oh iya, ya. Mengerti nggak? Apa yang menjadi kesulitan kita nih? Apa yang membuat kita susah banget? Yang jadi halangan, yang jadi rintangan, yang nggak bisa kita praktekkan kepada teman kita untuk mengampuni, tanda kita mengasihi dia. Apa itu? Siapa yang dapat? Ada yang dapat? Coba dari cerita tadi. Siapa ya yang sudah dapat ya? Davina, kenapa nggak nyala videonya? Kenzo, Stefan, Gailan, Wawa, Keiko, coba nyalain. Kita harus mengampuni. Apa, Stefan? Kita harus mengampuni. Ya, harus selalu mengampuni. Tapi menurut Stefan nih, selama ini aku nggak bisa nih mengasihi nih. Yang jadi masalahnya apa ya? Kenapa aku nggak bisa mengasihin temanku itu? Ketemu nggak? Dapat Karena nggak? teman kita, misalnya teman kita itu udah parah nian. Oh, pintar, udah parah nian ya. Itu yang menjadi masalah. Jadi nggak bisa mengampuni gitu ya. Oh, oke. Terima kasih Stefan. Itu bagus, pintar. Ayo, coba yang lain menurut kalian. Kasih masukan yang lain. Terima kasih Stefan. Terima kasih Daniel. Davina. Sudah dapat Davina? Apa yang menjadi kesusahannya Davina nih kalau mau mempraktekkan firman Tuhan tentang mengasihi dan mengampuni sama temennya? Karena dia itu apa?
Menurut Davina? Dapat? Kalau dapat nyalain audionya. Yang lain boleh siap-siap? Belum dapat? Masih bingung? Oh, siapa ya? Siapa lagi ya yang sudah siap ya? Stefan nyalain audionya. Wawa. Gailan, Kenzo, ayo coba Wawa dulu nih dengerin. Apa kata Wawa? Satu orang lagi saja. Biar kita berlanjut. Apa nih yang menjadi kesusahan, yang membuat kita rasanya sulit sekali, yang menjadi penghalang buat kita, buat mengasihi teman kita nih, apa ya? Lawi sudah dapat? Belum ketemu Kak, masih mikir ini. Masih mikir. Kalau dari cerita tadi? Karena dihina habis-habisan. Ya, pinter. Dari cerita tadi kan dia dihina habis-habisan, dia sulit dia untuk mengampuni. Sulit dia untuk mengampuni. Ya, sama seperti Stefan bilang tadi, seperti itu keadaannya. Oh, sudah kelewatan ya gitu ya. Coba yang lain lagi. Satu aja dari cerita tadi, sudah mulai agak nyambung. Kak, Cio mainin chat terus Kak. Jangan. Mana Cio, jangan main. Ya, duduk yang bagus ya. Ayo, satu aja lagi. Siapa? Oh, Lowi. Kita balik lagi sama Lowi. Tadi pasti sudah siapin Lowi. Apa Lowi? Masih. Christian, 3C. Apa tuh menurut Christian? Karena diejek habis-habisan. Iya, diejek habis-habisan. Ya sulit kita ya mengampuni karena udah kelewatan nih. Sama seperti BK tadi, dijelek-jelekin terus, dikata-katain. Karena nggak sama dengan si temennya satu tadi. Dia punya mobil, kalau berjalan dia naik mobil. Yang satunya suka jalan kaki, kulitnya juga beda. Tapi dalam perbedaan itu Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi, saling mengampuni. Firman Tuhan bilang, kamu nggak boleh nih melihat temanmu itu, melihat teman-teman kita itu hanya di depan mata kita saja, ya, lewat mata kita. Tapi kita harus belajar melihat seperti Firman Tuhan mengajarkan kita. Apapun keadaannya, apapun siapapun dia, kita harus belajar mempraktekkan Firman Tuhan. Firman Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menolong kita untuk melakukan firman itu. Nah, adik-adik, kita mau buka Alkitab kita nih. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Cepat baca Alkitabnya. 1, 2, yang sudah siap angkat tangannya. Berapa Kak? Sudah. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Ya, terima kasih yang sudah ketemu, kita baca sama-sama dengan suara yang lantang di rumah masing-masing, audionya nggak usah dinyalain. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, kita anak siapa ayo? Kita adalah anak Allah. Kita lahir dari Allah di dalam kebenaran dan rohnya. Tapi adik-adik, disinilah Tuhan menekankan kita untuk mengasihi, karena orang yang mengasihi itu berasal dari mana? Berasal dari apa? Ayo, yang bisa jawab. Berasal dari Allah. Ya, semua katakan. Semua orang yang mengasihi itu berasal dari 1, 2, 3. Allah. Ya. Semua orang yang mau mempraktekkan firman Tuhan itu berasal dari Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah. Kita lahir dari
Allah, bukan lahir secara jasmani, tapi lahir di dalam firman dan kebenaran karena kasih Tuhan yang mengasihi kita. Adik-adik kalau di gereja nih, di gereja atau di dunia ini ya, dalam kehidupan hari-hari kita lihat nih ada orang kalau Kristen itu ada punya tanda apa? Kalau di gereja punya tanda ini. Tanda Salib. apa itu? Salib. Ya, tanda salib. Apa yang terjadi di salib itu? Apa yang terjadi di salib itu yang pernah terjadi ribuan tahun yang lalu? Untuk menembus dosa manusia. Iya, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Disitulah bukti bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kakak, mengasihi kalian semua. Disitulah dia menunjukkan dia nggak pernah berbuat salah loh. Dia nggak pernah menyakitin orang. Dia nggak pernah berbuat dosa. Dia nggak pernah melukain hati kita. Tapi kejahatan dan dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, salib itu menjadi tanda dalam hidup kita, dalam hidup adik-adik, untuk kita dapat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita, sama seperti Tuhan Yesus. Walaupun banyak dosa kita, walaupun kita dari suku apa, walaupun apapun bentuk kehidupan kita, kita berbeda satu dengan yang lain, Tuhan mengasihi kita. Tuhan menerima kita, walaupun kulit kita ada yang hitam, ada yang sawo matang, ada yang putih, Tuhan mengasihi kita. Entah kita besar, kecil, tua, muda, semua Tuhan mengasihi kita. Itulah salib menjadi bukti bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Jadi Tuhan mau setiap kita seperti teladan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita mau juga belajar mengasihi semua orang ya. Jadi bagaimana nih caranya supaya kita belajar mengasihi? Kita mau lihat nih teman kita, kalau tadi ada yang bilang seperti ini, rebutan mainan. Nah, kita harus belajar mempraktekkan firman Tuhan. Firman itu apa? Belajar mempraktekkan tentang kata mengasihi. Orang mengasihi itu memberi. Ya udah deh, ngalah dulu biar nggak rebutan ya Daniel ya. Biar nggak rebutan, ngalah dulu deh. Sudah, sekarang kau mainin dulu. Sudah itu aku ya. Itu terjadi keributan tidak? Kalau seperti itu. Ya, terima kasih J. Tidak. Karena ada kasih di dalamnya. Terus apalagi kalau sudah tadi ada yang bilang, oh karena dia ini sudah kelewatan nih, buat kesel. Gimana caranya supaya itu tidak terjadi? Kita praktekin firman Tuhan tentang mengampuni. Tadi bilang kan mengampuni 70 kali 7 kali. Dalam ayat Alkitab yang di dalam hafalan minggu kemarin itu, sabarlah kamu terhadap seorang dengan yang lain. Untuk mengasihi kita harus sabar seluas-luas hati kita. Ya, kita mau mengampuni, kita mau menerima keadaannya. Terus apalagi nih caranya supaya kita mampu mengalahkan penghalang-penghalang itu, mengalahkan segala kesusahan dan kesulitan kita untuk mempraktekkan firman Tuhan. Gimana lagi caranya? Kita harus mengingat teman kita itu baik. Kita harus ingat, oh dia itu baik loh. Jangan lihat kesalahannya yang kemarin. Jangan lihat kekurangannya yang kemarin. Tapi waktu kita lihat dia, kita mau belajar, lihat kebaikan dia. Supaya hati kita tidak terluka, hati kita tidak menyimpan dendam. Ya, kalau sudah kita akui, oh aku benci sama kamu. Tapi kita di kaki Tuhan bilang, Tuhan aku mengampuninya, aku mengasihinya. Waktu kita bilang aku mengasihi dan mengampuninya, Bapa kita di surga mengampuni kita. Ya, Bapa di surga tambah sayang kepada kita. Karena minggu-minggu kemarin bilang, siapa yang mengakui kesalahannya sangat dikasihi oleh Tuhan. Apalagi dia juga sudah mengakui dan meninggalkan kesalahannya. Hidupnya dikasihi Tuhan. Nah adik-adik, kita mau mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Kita mau lihat nih teman kita itu
lebih penting dari kita, ya. Belajar nih. Ya, belajar mempraktekkan firman Tuhan. Gimana caranya? Di dalam ayat Alkitab bilang di dalam 1 Korintus 12. Siapa mau buka Alkitabnya? 1 Korintus 12. Ayo kita buka yuk. 1 Korintus 12. Ayat yang ke-12 sampai 17 ini banyak. Nanti coba adik-adik di rumah cari ya. Apa yang Alkitab katakan di sini. Tapi salah satunya kita mau lihat dulu nih. Langsung aja ya karena banyak. Ayat yang ke-12 sama-sama yuk. Sudah dapat semua kan? Christian sudah dapat? Sudah. Ya, kita baca sama-sama di rumah dengan suara yang lantang, dengan suara yang nyaring dan serempak dengan teman-teman ya. Kakak akan pandu dari sini, enggak usah dinyalain audionya. 1, 2, 3. 1 Korintus 12 ayat yang ke-12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Siapa yang mau baca nih? Kakak tunjuk ayat yang ke-15. Aku Kak. Ya, silakan. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah yang termasuk tubuh? Ayat yang ke-16. Yang mau baca langsung nyalain audionya. Ayo cepet. Jangan disuruh anak pinter kayak Daniel tadi. Ayo jangan kalah. Aku lagi ya. Iren ya? Iren belum videonya itu audionya belum nyala. Ayat berapa? 16. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Nah, satu lagi ayat yang ke-17. Aku Kak. Yang lain. JJ, ayat yang ke-17 J. Ayo cepat. Siapa yang sudah dapat? Coba angkat tangan. Loh, kok JJ-nya duduk? Kesia ya? Kesia dapat ya? Oh JJ udah siap. Silakan J. Pasal berapa Kak tadi Kak? Ayat yang ke-17. Andai kata Pasal berapa Kak? 1 Korintus 12 ayat yang ke-17. Ya, sabar ya, JJ lagi cari ya. Jadi minggu depan siap Alkitabnya ya. 1 Korintus 12 ayat yang ke-17. Korintus 12 yang ke ayat 17. Rupa-rupa karunia tetap satu roh Kak. Andai kata 17. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Ya, terima kasih J. Minggu depan adik-adik simak pegang Alkitabnya ya. Kalau kakak suruh langsung siap ya, supaya kita dapat menggunakan waktu. Makasih ya J. Nah adik-adik, Alkitab bilang dalam 1 Korintus 12 banyak anggota tapi satu tubuh. Sama seperti tubuh kita ini nih. Jari-jari aja nih, ada kelingking, ada jari manis, ada jari tengah, ada jari telunjuk, ada jempol. Tapi masing-masing punya fungsinya berbeda-beda. Sama seperti tubuh kita nih, banyak anggota tapi fungsinya juga berbeda-beda. Kalau semua mata,
kemana mulut? Kata firman Tuhan bilang, kemana telinga? Kalau semua mulut, rame nih, kemana mata, kemana telinga, kemana yang lain? Jadi Tuhan ngasih kita perlengkapan satu dengan yang lain. Semua teman-teman kita dengan segala kekurangannya, dengan segala kelebihannya, kita harus jadi anak Tuhan yang mempraktekkan firman Tuhan untuk mengasihi, untuk saling mengampuni, untuk saling menerima satu dengan yang lain. Kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menasehatin teman kita, yang menjadi menghibur teman kita, yang selalu kasih support sama teman-teman kita. Itulah fungsi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anggota tubuh Kristus. Nah, sekarang Kak, kita mau lihat di penghujungnya ya Kak, kenapa penyebab si kawannya Deka tadi kecelakaan. Maju lagi Kak. Nah ini sebentar. Nah, maju lagi Kak. Dikit lagi maju. Nah, si Beka habis-habisan nih dihina. Terus dikatain jelek, hitam, miskin. Seru juga ya kalau gangguin si jelek itu. Loh, kok remnya nggak berfungsi? Aduh, gimana nih? Ah! Ya ampun, itu kan mobilnya si Beka. Si Beka mengalami kecelakaan. Aku harus menolong dia. Dok, bagaimana kok aku bisa sampai ada di tempat ini? Tadi kamu mengalami kecelakaan, Dek. Untungnya ada yang menolong kamu dan membawa kamu ke sini. Di mana, Dok? Orang yang tadi sudah menolong aku. Dia sedang menunggu di luar. Ciri-cirinya, kulitnya hitam, rambutnya pendek, Dek. Kulit hitam rambut pendek? Jangan-jangan itu si Lisa. Tapi mana mungkin dia mau menolong aku? Dia apa bukan ya? Oh iya dok, makasih ya dok. Sama-sama. Bagaimana keadaan temanku, Dok? Teman Anda sudah sadar, Dek. Untungnya, dia hanya mengalami luka biasa. Hanya dia masih merasa syok atas kejadian tadi. Apakah saya sudah boleh melihat dia, Dok? Iya, boleh, Dek. Silakan. Terima kasih ya, Dok. Sama-sama, Dek. Terus gimana? Kamu udah hubungi keluarganya apa belum? Sudah, Dok. Aku sudah hubungi keluarganya dan mereka sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Makasih Kak. Baiklah kalau begitu. Udah Kak. Nah ini endingnya adik-adik si Beka dan si Lisa saling minta maaf, mereka berpelukan. Si Bekanya ngapain tadi? Dia kecelakaan. Tapi siapa yang menolong? Si Lisa menolong. Walaupun dia sudah habis-habisan dihina, dicaci, dijelek-jelekin, pokoknya nggak mau bersahabat dengan dia karena banyak perbedaan. Tapi si Lisa ingat firman Tuhan. Waktu dia akan mengampuni, Tuhan juga akan mengampunin dia. Dia mempraktekkan firman Tuhan. Lihat si Beka kecelakaan, dia tetap menolong dan membawanya ke rumah sakit. Nah adik-adik, itulah firman Tuhan. Apapun keadaan kita, siapapun teman kita, kita harus tetap mempraktekkan firman Tuhan. Entah dia baik, entah nggak baik, entah dia jelek, entah dia miskin, entah dia beda kulit. Kita harus tetap mempraktekkan
firman Tuhan, mengasihi dan menerima mereka, karena itu panggilan kita ya dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus jadi anak yang menjadi berkat buat sesama kita lewat tingkah dan perbuatan kita. Ya, di mana mempraktekkan firman Tuhan? Di sekolah minggu, di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada. Ya, amin buat firman Tuhan. Terima kasih adik-adik. Ayo kita tutup matanya, lipat tangan, kita mau berdoa. Ya, tutup Alkitabnya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ayo adik-adik serahkan hidupnya kepada Tuhan, bilang kepada Tuhan dalam hatinya, lewat mulutnya, Tuhan pakai aku menjadi anak Tuhan yang mau mempraktekkan firman Tuhan. Karena mempraktekkan firman Tuhan, mengasihi dan mengampuni itu tidak sulit. Ya, ayo semua berkata-kata di dalam hatinya kepada Tuhan. Tutup matanya, semua berkata-kata sama Tuhan. Ayo kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, memberkati setiap kehidupan kami, memberikan kami kemampuan, kesanggupan untuk melakukan firman Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan dalam mengakui kesalahan kami, dalam meninggalkan kesalahan kami, dalam mempraktekkan firman Tuhan tiap-tiap hari. Tuhan pakai setiap kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dan mentaati Tuhan seumur hidup kami. Kami mau belajar menjadi anak yang mentaati dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, penuhilah setiap hati kami dengan kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mempraktekkan firman-Mu, mengasihi kami, menerima kami, mengampuni kami. Biarlah kami semua menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya. Roh Kudus menolong kami untuk mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah opa oma, berkatilah papa mama kami, berkatilah guru-guru sekolah minggu, berkatilah semua teman-teman kami. Bawa kami Tuhan menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Bawa setiap kami Tuhan menjadi anak-anak yang dipenuhi dengan kasih Tuhan. Supaya kami dapat mengasihi Tuhan dan mengasihi semua orang. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau akhiri sekolah minggu kami dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita foto semua. Ayo Kak Ana, Henong. Ayo. Coba kita pakai gaya yang paling bagus. Gimana gayanya ya? Fish ya. Ayo semua fish tangannya. 1, 2, 3. Ganti gaya. Satu kali lagi. Tangannya taruh di pipi kiri dan kanan. Iya, cibi-cibi. 1, 2. Oke deh. Wah, semua ganteng-ganteng, semua cantik-cantik, semua diberkati Tuhan. Sampai ketemu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus